Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini di cuaca yang agak mendung ya di Kemayoran. Nah, kita bertemu lagi dalam webinar yang kesekian yang membahas satu isu yang sangat penting ya. Sekalipun masih memunculkan pro kontra di kalangan para politisi, pengamat dan segala macam. Kenapa? Karena setelah apa yang terjadi di Bogor 25 tahun yang lalu ya, dengan APEC, waktu itu APEC, Asia Pacific Economic Corporation ya, yang waktu itu kalau saya tidak salah dipimpin oleh Pak Hartarto. Pak Hartarto itu sebagai Chief of Mission-nya untuk menggolkan proses percepatan katakanlah globalisasi, membuka APEC di dalam pertemuan di Istana Bogor 25 tahun yang lalu. Nah, cuma karena mungkin lautan Pasifik lagi berombak sekarang, yang masing-masing negara lagi melakukan sesuatu, nah muncul satu inisiatif yang sangat baik, yang kita kenal dengan nama Regional Comprehensive Economic Partnership, yang ditargetkan nanti pada November akan rampung gitu. Dalam bentuk apa? Nanti kita akan tanya sama Yonya Pak dari Kementerian Perdagangan gitu. Nah, ini nanti akan menjadi satu free trade agreement atau perjanjian perdagangan bebas yang terbesar di dunia. Kenapa? Karena akan melibatkan sebanyak 14 negara ya, dan dengan sumber ekonomi sekitar 40%. Negara-negara besar, tiga negara yang dianggap akan memimpin dari segi kemakmuran pada tahun 2045 nanti, tiga besar yaitu China, India, dan Indonesia tergabung di sini, termasuk juga yang sudah menjadi lama di puncak yaitu Jepang dan beberapa negara lain. 14 negara bergabung di sini, jadi akan meringkihkan kerjasama di kawasan-kawasan lain, apakah itu di Uni Eropa ataukah ya sebagian akan meninggalkan posisi mereka di APEC gitu. Ini akan kita lihat dari sisi kemampuan kita berdagang. Nah, hadir nih, kemampuan dagang Pak. Kalau saya nggak ngerti berdagang Pak, kalaupun saya orang Padang, dagang kata-kata mengerti. Di sini udah hadir Pak pembicara Pak Yudi dari Kementerian Perdagangan RI dengan posisi di perbantuan tadi Pak ya, nanti dijelaskan sendiri perbantuan dari BKO, di BKO kan dari Kementerian Luar Negeri. Dari ada Pak Yudi dan kuncen tetap kita Pak Berli yang makin kelihatan makin kayak Konfusius ini. Ada banyak bintang tamu di sini, Pak Ruhiyat dan teman-teman yang lain yang sudah hadir. Ada Arman juga, ada segala macam. Pak Ibrahim Hasim, bro, selamat bergabung bro. Dr. Ibrahim Hasim, saya manggilnya bro karena dulu di BPP Migas. Ada banyak teman di sini yang tampaknya akan penuh lagi nih karena udah ada beberapa puluh orang hadir. Nah, kita akan minta pertama kali kepada Pak Yudi ya Pak ya. Pak Yudi untuk menyampaikan apa yang di BKO kan Pak, di Kementerian Perdagangan Pak. Karena situasi ini saya kira memang entah kenapa ya, saya melihat, saya tuh menulis kemarin ya di Kompasiana tentang Perdana Menteri Jepang yang baru ini, saya kok ngelihat tiba-tiba ada cahaya baru gitu, karena Perdana Menteri Jepang ini muncul tiba-tiba tanpa terah kekuasaan yang, semua terah kekuasaan yang lama dihancurkan sama dia.
Dia didukung oleh kelompok yang disebut dengan Ganesha. 14 orang yang baru di parlemen. Bukan kelompok kaya, bukan dari kelompok 7. Nah, katakan 7 kelompok samurai yang paling berkuasa di Jepang, itu dikalahkan sama mereka. Dan ketika Perdana Menteri itu muncul sendirian di atas, dan nggak ada klip baru. Jadi dia sendirian. Makanya saya lihat ketika dia pergi ke Vietnam, ke Indonesia, dia bisa menekan negara-negara Australia, dia tekan. China dia bikin diam, karena China udah 2 kali dijajah sama Jepang. Amerika, Prancis pun dia tekan, dan semua proposal dia masuk, gol semua. Wah, ada apa? Saya telusuri. Nyatanya dia orang gunung, Pak. Nyatanya dia orang Udik. Berasal dari satu prefecture yang memang bukan darah biru. Artinya bukan Gunung Lawunya nih. Kalau di Indonesia kan dari Gunung Laut yang bukan seperti ini. Dia bukan. Dan dia seorang petani stroberi gitu. Apakah bisa petani kayak saya juga jadi presiden? Nah, belum ya. Jadi saya melihat ada sesuatu, semua berhenti saya lihat sekarang. Dia Jepang yang mengambil peranan, dan itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Nah, inisiatif ini mungkin jangan-jangan juga akan sangat membantu bagi Indonesia dan kawasan untuk ya berhenti adu-adu bendera, bakar-bakar bendera. Silakan Pak Yudi, kita kasih kesempatan seluas-luasnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang lainnya untuk aktif di sini. Silakan dengarkan di off juga apa, tapi asal dengar. Terima kasih. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Pak Indra atas kesempatannya dan tentunya undangan untuk bisa berdiskusi dengan Pak Indra, lalu ada Pak Berli ya, lalu juga dengan bapak-bapak peserta webinar ya. Saya selama ini memang hanya dengar nama Pak Indra lah gitu kan, tapi baru kali ini bisa bertemu secara langsung lewat online gitu kan. Tentunya kehormatan bagi saya. Jadi sebagai introduksi ya tadi Pak Indra menyampaikan bahwa saya sekarang jadi Direktur Perundingan ASEAN dan status kepegawaian saya dari Kementerian Luar Negeri. Jadi memang di BKO-kan di Kemendak mulai Maret 2019. Jadi dari 2019 sampai sekarang saya statusnya sebagai tentara bayaran di Kementerian Perdagangan. Tetapi intinya dimanapun kita berjuang bagi Indonesia. Itu perkenalan singkat dari saya. Jadi kembali lagi kami ucapkan terima kasih, dan menurut kami penyelenggaraan webinar pada pagi ini sangat tepat waktunya, khususnya bagi kami dari pemerintah di tengah-tengah persiapan penandatanganan perjanjian RCEP bulan November nanti ya. Sudah bukan nanti, bulan ini. Jadi rencananya pada nanti KTT ASEAN akan ada penandatanganan untuk perjanjian RCEP ini. Jadi ini merupakan kehormatan juga bagi kami dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan outreach kepada seluruh stakeholders dalam konteks untuk bisa memahami lebih baik apa perjanjian RCEP ini, dan juga persiapan sehingga pada saatnya nanti kita dapat mengambil manfaat secara maksimal dari perjanjian RCEP ini. Sesuai dengan yang diminta, presentasi kami akan fokus pada bagaimana kita meningkatkan pemahaman publik dan pemangku kepentingan lainnya mengenai RCEP, dan juga nanti kita singgung sedikit mengenai CPTPP. Nanti mungkin kita akan bisa mengidentifikasi peluang dan tantangan yang akan kita hadapi, serta upaya-upaya yang perlu diambil untuk memanfaatkan dari RCEP ini, sekaligus dapat juga mulai memikirkan langkah-langkah mitigasi apabila ada dampak-dampak negatif yang akan timbul dari pemberlakuan perjanjian RCEP ini. Mungkin sebagai background kita bisa ke slide berikutnya, bahwa di slide berikutnya ini lebih menggambarkan situasi global kita saat ini dalam perspektif ekonomi dan perdagangan.
di mana muncul tren-tren baru, misalnya regionalisme, lalu juga terus didorongnya isu global supply chain, regional supply chain, lalu fourth industrial revolution, dan yang tidak bisa kita sangkal lagi adalah semakin berkembangnya FTA dan RTA, Free Trade Agreement dan Regional Trade Agreement. Berdasarkan data yang di WTO saat ini, ada sekitar hampir 600 FTA, RTA yang dinotifikasikan di WTO. Ini artinya apa? Memang sekarang kecenderungannya selain ada kerjasama dalam tataran global multilateral, sekarang juga semakin didorong untuk FTA dan RTA, baik levelnya bilateral maupun regional. Nah, kita juga di situasi perekonomian global saat ini, kita tahu ada Brexit, lalu juga ada ketegangan dagang antara beberapa negara utama, misalnya Amerika dan Cina, lalu Amerika dan EU, Jepang dan Korea Selatan. Nah, dan juga yang perlu kita highlight juga pada saat ini, memang ada erosi terhadap multilateralisme yang ada di WTO. Jadi mungkin ada hubungannya tadi, ketika di WTO itu tidak membawa perundingan pada pada tataran global itu tidak kunjung membawa manfaat, akhirnya negara-negara ini cenderung untuk mendorong FTA yang sifatnya bilateral dan regional, karena mungkin keuntungan yang dapat diambil akan cepat. Lalu hal yang terakhir lagi, muncul COVID. COVID ini menjadi fokus perhatian di berbagai forum kerjasama global, lalu regional dan bilateral. Jadi intinya memang dampak COVID ini sangat dahsyat terhadap perekonomian, sehingga kemudian diperlukan kerjasama untuk bagaimana mengatasi COVID itu sendiri, satu, dan yang kedua adalah bagaimana mengatasi dampak ekonominya. Saya kira semua negara bicara mengenai bagaimana mengatasi dampak-dampak ekonominya, sehingga perekonomian global itu tidak semakin masuk ke dalam resesi yang semakin dalam. Itu konteks global saat ini. Dan bagaimana dengan Indonesia? Mungkin di slide selanjutnya. Kami dari pemerintah sangat jelas bahwa arahan dari Pak Presiden bahwa mungkin juga sebelum COVID ya, ini arahan dari Pak Presiden bahwa ekspor dan investasi merupakan kunci pertumbuhan bagi ekonomi nasional. Lalu juga pentingnya untuk mengeksplor pasar-pasar non tradisional, karena kita tahu di pasar-pasar tradisional kita hambatan perdagangan semakin banyak. Kita tahu misalnya kelapa sawit kita dihambat di Uni Eropa, dihambat di misalnya di Swiss dan lain sebagainya. Ini kemudian menyadarkan kita bahwa pasar tradisional itu selain juga menawarkan potensi-potensi, tetapi juga ada tantangan yang semakin berat, khususnya dari perspektif lingkungan. Nah, dan terkait dengan ini memang sudah saatnya kita juga mengeksplor pasar-pasar tradisional, dan untuk itu diperlukan terobosan. Dan salah satunya untuk mendorong manfaat dari perdagangan internasional itu, salah satunya adalah dengan memanfaatkan FTA dan PTA yang saat ini Indonesia sedang lakukan, untuk arahannya dari Presiden agar segera dapat diselesaikan. Ini nanti ada hubungannya dengan perjanjian RCEP. Selanjutnya, ketika kita bicara RCEP, mau tidak mau kita akan bicara mengenai ASEAN. Itu bisa dilihat di slide berikutnya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Indra, RCEP ini, perjanjian perdagangan RCEP ini. Jadi memang yang terlibat di dalam perundingan ada 16, Pak. Jadi 10 negara ASEAN plus 6 negara mitra. Negara mitra Australia, New Zealand, Jepang, Korea, China, dan India.
Tetapi sejak November 2019, India statusnya mengundurkan diri karena memang ada tekanan-tekanan politik domestik yang menyulitkan India untuk dapat bergabung di dalam RCEP. Nah, tadi kami sampaikan bahwa RCEP ini tidak terlepas dari kerjasama perdagangan atau perdagangan bebas antara ASEAN dan negara mitra. Karena RCEP ini dibangun di atas fondasi ASEAN plus one FTA. Misalnya ASEAN dengan Australia, New Zealand, ASEAN China, ASEAN Korea, ASEAN India, ASEAN Jepang. Jadi itu dasarnya. Dan kedepannya yang didorong dari RCEP ini adalah terintegrasinya ekonomi antara ASEAN dan negara mitra dalam bentuk regional value chains. Jadi nanti kalau kita melihat tingkat komitmen tarif di ASEAN itu jauh lebih bebas daripada di RCEP. Semestinya kan RCEP yang datang belakangan kan harusnya lebih bebas lagi. Tetapi pada kenyataan tidak. Tetapi memang yang lebih didorong oleh RCEP ini adalah bagaimana timbul regional value chains yang lebih efisien. Karena kita tahu di ASEAN Plus One FTA itu walaupun tingkat tarifnya jauh lebih liberal, tapi di situ ada hambatan-hambatan dalam bentuk rules of origin. Jadi kondisionalitas bagaimana kita bisa memanfaatkan preferensi tarif. Jadi sangat ketat rule of origin-nya. Dan itu yang coba dibangun di RCEP untuk membangun aturan rule of origin, aturan asal barang, sehingga dengan aturan asal barang yang lebih fasilitatif ini diharapkan dapat mendukung terciptanya regional value chains yang nantinya juga akan lari ke global value chains. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari ASEAN RCEP ini. Nanti akan kita lihat lebih lanjut kita di slide selanjutnya khusus mengenai RCEP. Lanjut. Nah, ini timelines dari perjalanan perundingan RCEP itu sendiri. Jadi inisiatifnya memang dari Indonesia tahun 2011 ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN pada saat itu. Kemudian November 2011 gagasan Indonesia untuk membentuk RCEP ini disepakati oleh kepala negara, dan kemudian November 2012 dimulailah proses perundingannya sampai tahun 2018. Tentu ada ups and downs-nya selama proses perundingan yang berlangsung 2013 sampai 2019. Nah, 2019 hampir seluruh isu yang dirundingkan bisa dikatakan sudah selesai. Sehingga kemudian pada KTT RCEP yang ketiga di Bangkok tahun 2019 ditargetkan perjanjian RCEP ini dapat ditandatangani pada tahun 2020, which is tahun ini. Dan direncanakan bulan ini akan diadakan penandatanganan dan terdapat kesepakatan dari seluruh anggota RCEP untuk menandatanganinya bulan November ini. Tetapi untuk informasi Bapak Ibu masih ada beberapa hal kecil yang hal teknis yang harus diselesaikan sehingga semua teks itu nanti sifatnya clean ya. Sejauh ini yang kami terima masih ada ganjalan antara Jepang dan Filipina terkait dengan formulasi schedule of commitment di perjanjian RCEP ini. Tapi kami harapkan bahwa hari ini itu dapat selesai sehingga kemudian seluruh negara akan clean untuk menandatanganinya pada minggu depan. Itu terkait dengan perundingan proses perundingan RCEP hingga saat ini. Mungkin kita akan lanjut.
ini lebih menggambarkan mengenai peranan Indonesia dalam ARCEP ya. Tahun 2011 ini penggagas konsep ARCEP-nya Bu Menteri Perdagangan waktu itu, Bu Mari Alka Pangestu, dan kemudian ini didorong oleh Menteri-Menteri Perdagangan apa selanjutnya seperti Pak Enggar Tiasto, dan saat ini Pak Agus Suparmanto, yang Pak Indra ini belum sempat bertemu dengan Pak Agus ini. Kita harapkan dapat bertemu segera ini. Kemudian lanjut tahun 2020 ini. Tadi kami sampaikan bahwa tahun 2019 secara teknis isu-isu yang dirundingkan itu telah selesai. Sehingga kemudian pada KTT ARCEP ketiga diinstruksikan supaya Menteri Perdagangan dari seluruh anggota ARCEP ini untuk berusaha keras mengcleankan teks ya, sehingga dapat ditandatangani bulan November 2020. Itu lebih ke apa yang terjadi pada tahun 2020 lebih kepada proses politik saja, karena proses substansinya sudah selesai tahun 2019. Nah, berikutnya adalah tujuan dan fitur utama dari perjanjian ARCEP. Mungkin tidak banyak yang mengetahui mengenai tujuan dan fitur perjanjian ARCEP, bisa dilihat di slide selanjutnya. Di dalam slide ini kita mencoba memahami tujuan dari pembentukan ARCEP, yaitu untuk menyepakati suatu perjanjian perdagangan yang sifatnya pertama modern, artinya mengupdate cakupan kerjasama ASEAN Plus One FTA yang sudah ada dengan menyesuaikan perkembangan situasi perekonomian global saat ini, sekaligus juga melengkapi aturan yang ada di WTO. Yang kedua, komprehensif, karena dari segi cakupan maupun tingkat komitmennya lebih luas daripada FTA yang telah dimiliki oleh ASEAN dengan negara mitranya. Untuk informasi, ini perjanjian terdiri dari 20 bab dan mencakup area-area yang tidak terdapat di dalam ASEAN Plus One FTA, misalnya terkait dengan e-commerce, UMKM, dan competition policy. Lalu juga fitur utamanya adalah berkualitas tinggi. Artinya perjanjian ARCEP ini diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan perekonomian dan pembangunan serta ekspansi rantai pasok regional di antara negara peserta ARCEP. Dan yang fitur yang terakhir yang utama adalah tentunya ARCEP ini harus dapat menguntungkan semua partisipan, dan ujung-ujungnya ini diarahkan untuk menciptakan suatu kawasan perdagangan dan investasi yang terbuka sekaligus meningkatkan rantai pasok ke regional. Jadi itu tujuan dan fitur utama perjanjian ARCEP. Nanti kita akan di slide berikutnya kita akan lihat cakupannya apa saja. Jadi cakupan perjanjian ARCEP ini terdiri dari pertama menyangkut mengenai akses pasar, yaitu adalah liberalisasi pasar, baik untuk perdagangan barang, jasa, dan investasi. Lalu juga mencakup aturan-aturannya, aturan-aturan untuk liberalisasi pasar, misalnya terkait dengan trade remedies, rules of origin, menentukan keasalan barang, lalu terkait dengan kepabeanan, sanitari dan fitosanitari, isu standar, isu kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Selain tadi itu pilar akses pasar dan rules, di perjanjian ARCEP ini juga dicakup pilar kerjasama, yaitu bagaimana memajukan UMKM dan juga bagaimana mendorong kerjasama teknik dan pembangunan. Tentunya kalau kita bicara kerjasama teknik dan pembangunan, biasanya akan kerjasama ini akan diberikan oleh negara-negara yang memiliki kapasitas ekonomi yang lebih. Kita tahu di ARCEP ini ada negara majunya, ada Jepang, Australia, New Zealand, Korea, dan tentunya mereka bisa berpotensi menjadi sumber dari kerjasama teknik dan
pembangunan. Dan ini terkait dengan cakupan perjanjian RCEP. Lalu di slide selanjutnya kita akan melihat indikator makroekonomi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Indra di awal diskusi mengenai magnitude dari kerjasama perjanjian perdagangan RCEP ini. Nah, di slide ini kita mencoba memotret magnitude RCEP dari perspektif indikator makroekonomi, baik dengan India. Tadi kita sampaikan bahwa India saat ini statusnya mundur ya, mundur dari RCEP, jadi dan juga di situ minus India dan plus India. Jadi ketika kita bicara plus India, magnitude dari RCEP ini cukup besar karena mencakup 47,5% dari populasi dunia. Lalu terkait dengan GDP, itu mencakup 33,5% dari GDP global. Dari perspektif perdagangan, mencakup 29,5% dari perdagangan global, dan dari terkait dengan investasi, ini merupakan 33,7% dari investasi global. Jadi saya kira inilah yang menjadikan RCEP ini menjadi mega FTA saat ini. Nah, bagaimana tanpa India? Saya kira ketika India tidak bergabung dengan RCEP, memang cukup signifikannya terhadap kontribusinya terhadap populasi dunia yang sebelumnya 47,5%, kemudian menjadi hanya 29,6% tanpa India. Tapi in term of GDP, saya kira penurunannya tidak terlampau signifikan, dari 33 ke 30, lalu perdagangan global juga penurunannya tidak terlampau signifikan, demikian pula terkait dengan investasi. Jadi tanpa India pun ini masih menjadi mega FTA terbesar di dunia. Ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Kita bisa melihat perbandingan RCEP dengan kerjasama dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Itu kita bisa lihat terkait dengan GDP, lalu dan persentasinya terhadap GDP dunia. Nah, intinya adalah RCEP, kalau kita membaca data ini, RCEP tetap menjadi perjanjian FTA terbesar di dunia. Inilah yang mendasari banyak pandangan bahwa ini merupakan mega FTA terbesar di dunia, dan kami dari seluruh negara partisipan APEC ini merasa penting untuk untuk menandatangani perjanjian RCEP ini sebagai suatu sinyal positif bagi perekonomian global di tengah kelesuan ekonomi global karena pandemi COVID ini. Di tengah pandemi COVID bisa disepakati berdirinya RCEP. Jadi diharapkan akan menjadi message yang sifatnya positif terhadap perekonomian global. Itu terkait dengan beberapa parameter makroekonomi. Kalau kita bandingkan RCEP dengan TPP, NAFTA, EU28 dan Mercosur, saya kira RCEP menjadi terbesar. Nah, bagaimana kaitannya dengan Indonesia dari perspektif perdagangan dan ekspor dan impor serta investasi? Kita lihat di slide berikutnya. Ekspor Indonesia ke negara RCEP pada tahun 2019 mewakili 61,65% dari ekspor Indonesia ke dunia. Nilainya 95 miliar US dollar. Sementara dari sisi impor, RCEP mewakili 71,38% dari total impor Indonesia dari dunia. Nilainya sebesar 106 miliar US
dolar. Sementara untuk investasi, ASEP merupakan 66,5% sumber investasi asing Indonesia. Nah, ini semua saya kira menunjukkan betapa pentingnya ASEP bagi perdagangan dan investasi Indonesia. Saya kira dari situ kita akan bisa mengambil peluang-peluangnya. Nah, mengenai manfaatnya bagi Indonesia, saya kira di slide selanjutnya ini kita bisa melihat bahwa secara umum ASEP akan berdampak positif ya pada perekonomian Indonesia meskipun magnitude-nya tidak terlampau besar. Tetapi kalau kita melihat grafik yang di atas itu, kalau kita tidak ikut ASEP, justru GDP kita akan mengalami kontraksi sebesar 0,07%. Ini dari simulasi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Kementerian Keuangan. Sedangkan kalau kita join ASEP, GDP kita akan setidaknya akan naik sebesar 0,05%. Memang tidak sedikit. Tapi kalau kita membandingkan secara sederhana antara tidak join dan ataukah join ke ASEP, saya kira data itu cukup sahih untuk mensuggest bahwa lebih bagus kita join ke ASEP. Ini terkait dengan kajian dampak ASEP ya terhadap Indonesia ya, yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya di dalam slide selanjutnya kita akan melihat beberapa manfaat yang dapat diambil oleh Indonesia dari ASEP, yaitu setidaknya ada beberapa yang kami identifikasi di situ di dalam slide itu, yaitu satu, memperluas akses pasar Indonesia di kawasan ASEP ya. Ini dalam bentuk pengurangan tarif ya, tarif yang lebih rendah dan juga pengurangan non tarif barrier-nya. Yang kedua, ini akan menciptakan lingkungan usaha yang bisnis friendly, karena mau tidak mau kita harus mampu bersaing dengan negara-negara ASEP lainnya. Dan untuk itu memang kita mau tidak mau kita harus meningkatkan daya saing kita harus mampu mendorong reformasi ekonomi kita sehingga menjadi semakin efisien dan memiliki daya saing sehingga nantinya kita mampu bersaing di dalam konteks ASEP ini. Lalu manfaat yang ketiga adalah mendorong tumbuhnya industri yang akan menjadi bagian dari regional value chain. Karena kita tahu bahwa ASEP ini lebih didorong untuk menciptakan peluang-peluang regional value chain. Kita tahu regional value chain ini akan mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, tinggal bagaimana kita akan menempatkan diri di dalam regional value chain. Apakah kita akan cukup hanya menjadi penyedia bahan mentah, atau kita sudah akan lebih dari itu. Saya kira idealnya memang kita harus bergerak dari penyedia sebagai negara penyedia bahan mentah, kita harus bergerak ke yang lebih hilir. Nah, lalu manfaat yang ketiga, yang keempat adalah ini akan meningkatkan investasi ke Indonesia. Kita tahu regional value chain biasanya akan dibarengi dengan kegiatan investasi. Bapak Ibu, tentunya untuk mengambil manfaat ASEP ini tidak otomatis harus ada upaya-upaya baik dalam rangka untuk mendorong daya saing ataupun memitigasi dampak-dampak negatifnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, tapi mungkin sebelum sampai ke sana kita akan melihat CPTPP, di mana memang Indonesia tidak menjadi bagian dari dari perjanjian perdagangan bebas ini. Jadi CPTPP ini merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang terdiri dari 11 negara, Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Peru, Singapura, dan Vietnam, dan ini ditandatangani tanggal 3 Maret 2018 dan mulai berlaku efektif tanggal 30 Desember 2018. Nah, terkait dengan magnitude yang itu bisa kita lihat di screen itu, jadi ini hanya mencakup 6,6%
populasi dunia dan hanya 13,1% dari GDP dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan RCEP memang jauh di bawah RCEP. Ini terkait dengan TPP lagi. Nah, terkait dengan di slide selanjutnya kita akan melihat cakupan dari CPTPP ini. Jadi perjanjian perdagangan bebas ini tidak hanya sekedar liberalisasi tarif barang, tapi juga mencakup jasa juga, investasi. Terkait untuk perdagangan barangnya, kesepakatannya meliberalisasi 95% pos tarif. Lalu juga CPTPP ini juga melanjutkan apa yang diperjanjikan dalam TPP. Kita tahu bahwa dengan keluarnya Amerika dari TPP ini kemudian tidak mengurangi keinginan dari anggota atau TPP yang masih ada untuk membentuk CPTPP ini. Jadi dengan keluarnya Amerika itu juga ada beberapa isu yang didorong Amerika selama perundingan TPP ini kemudian ditinggalkan, atau seperti pasal-pasal mengenai fasilitasi perdagangan, investasi, jasa, lalu procurement, HKI, lingkungan, dan transparansi. Tapi juga banyak isu-isu baru yang masuk dalam CPTPP namun tidak tercover dalam perjanjian RCEP. Jadi kalau kita melihat di sisi kanan itu adalah beberapa chapter dari CPTPP. Mungkin kita akan lanjut lagi, ini ada beberapa kajian mengenai manfaat Indonesia bergabung kalau kita bergabung di TPP pada saat itu, karena pada saat itu memang berkembang diskusi publik mengenai pentingnya Indonesia untuk bergabung di dalam TPP pada saat itu, karena juga waktu itu didorong oleh kenyataan bahwa beberapa negara ASEAN itu telah bergabung dalam TPP. Waktu itu ada kekhawatiran bahwa dengan kita tidak bergabung dalam TPP itu akan menggerus akses pasar kita di beberapa negara utama TPP, utamanya Amerika, karena tentunya melalui TPP Amerika akan memberikan akses pasar yang lebih kepada negara-negara ASEAN yang tergabung di dalam TPP, dan tentunya ini akan berdampak negatif terhadap Indonesia. Sehingga oleh karena itu pada saat itu kemudian ada wacana publik Indonesia untuk bergabung dalam TPP. Tapi kita sebagaimana kita ketahui memang akhirnya tidak ada keputusan politik bagi Indonesia untuk bergabung di dalam TPP. Itu singkatnya seperti itu. Lalu di slide selanjutnya kita akan melihat mengapa kita tidak jadi bergabung di TPP. Pertama memang tidak ada arahan politis, itu sudah jelas. Lalu juga salah satu hal yang menarik adalah karena waktu itu kita melihat sikap Amerika yang antara maju atau tidak maju di dalam TPP, yang akhirnya kita terbukti akhirnya si Amerika ini tidak ikut join di TPP, sehingga dengan hilangnya Amerika dari TPP tentunya ini akan sangat mengurangi magnitude dari TPP, dan juga demikian peluang pasar bagi Indonesia karena Amerika tidak ada di situ. Mungkin saya tidak akan terlampau detail membahas slide ini, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita kembali ke RCEP. Tadi kita melihat secara sekilas mengenai CPTPP. Nah, untuk mengambil manfaat dari perjanjian RCEP ini tentunya kami sepakat bahwa ini bukan merupakan hal yang mudah, dan ini tentunya bukan hanya dihadapi Indonesia dalam RCEP saja, tetapi juga terkait dengan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Intinya adalah peluang-peluang akses pasar yang diperoleh harus segera dikapitalisasi hingga menjadi
sesuatu keuntungan yang sifatnya real. Nah, saya kira letak perangnya sekarang ada di situ. Jadi perangnya ini adalah di antara negara anggota RCEP ini, perangnya adalah bagaimana memanfaatkan RCEP ini bagi kepentingan nasional masing-masing. Saya kira ini harus kita camkan bersama. Nah, bagaimana kita bisa dapat memanfaatkan perang untuk memanfaatkan RCEP ini? Saya kira ada beberapa hal yang perlu kita cermati, strategi yang perlu kita cermati, yaitu strategi yang sifatnya inward looking, melihat ke dalam, dan outward looking. Nah, untuk outward looking, jadi kita mau nggak mau memang kita harus meningkatkan daya saing melalui penguatan industri manufaktur dan meningkatkan kualitas produk nasional, lalu juga melakukan modernisasi industri kita sehingga kita bisa bergerak dari hulu ke hilir, lalu juga implementasi roadmap revolusi industri 4.0 dan juga mendorong keterlibatan UMKM. Selain itu juga ada hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung, karena bagaimanapun infrastruktur ini sangat penting dalam rangka untuk mendorong daya saing, dan yang ketiga adalah harmonisasi kebijakan nasional lintas KL. Nah, ini menjadi hal yang klasik ya. Koordinasi menjadi hal yang suatu yang masih mewah rupanya. Jadi kadang inefisiensi ini lebih kita ciptakan sendiri karena tidak adanya kebijakan yang koheren antara satu KL dengan KL yang lain. Tentunya dalam pemanfaatan RCEP ini perlu dihilangkan hal seperti itu, dan perlu dilakukan koordinasi di antara KL sehingga kita dapat mengambil manfaat dari RCEP yang akan kita tanda tangan ini. Nah, lalu bagaimana dengan strategi outward looking-nya? Di slide selanjutnya, yaitu yang pertama adalah terkait dengan strategi pasar, adalah bagaimana kita meningkatkan pemanfaat FTA yang sudah implementasi, termasuk bagaimana kita memanfaatkan elemen kerjasama ekonomi dan teknis. Lalu juga terkait dengan pasar ini, perlunya kita melakukan perubahan mindset kita yang sebelumnya kita fokus kepada what we want to sell, artinya bagaimana kita menjual apa yang kita punya. Sekarang mindset-nya harus kita rubah menjadi what market want to buy. Jadi lebih market driven, artinya kita harus mampu menjawab pertanyaan itu, what market want to buy. Lalu juga menyusun scene list negara-negara tujuan ekspor. Nah, mungkin bagi beberapa Bapak Ibu, apa yang dimaksud scene list. Jadi begini, ketika tarif sudah nol, sudah rendah, tapi itu juga tidak kemudian menjamin akses pasar. Banyak negara-negara yang karena tarifnya sudah rendah, kemudian melakukan kebijakan yang sifatnya proteksionisme, yang tidak sesuai dengan aturan WTO. Nah, Indonesia saat ini juga mendaftar berbagai aturan-aturan kebijakan perdagangan negara lain yang tidak sesuai dengan WTO. Nah, ini yang kita sebut scene list. Dan scene list ini akan kemudian kita angkat pada level regional, mungkin dalam kerangka ASEAN, ataupun dalam kerangka global di WTO. Ketika kepentingan ekspor kita tercederai, kita bisa protes. Nah, inilah scene list ini tujuan dari penyusunan scene list ini. Sehingga kemudian dengan kita melakukan protes dan lain sebagainya, itu kita akan bisa mempertahankan akses pasar yang telah kita miliki. Lalu yang kedua adalah diversifikasi produk, yaitu transformasi struktur ekspor ke produk dan jasa yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Lalu juga kita harus merubah mindset kita, karena selama ini selalu ada saja pandangan yang bilang export is good, but import is not good. Saya kira ini agak bertentangan dengan realitas kerjasama perdagangan saat ini yang cenderung lebih ke terbentuknya global and regional value chain, di mana saat ini akan susah kita mendapati suatu produk yang murni dihasilkan oleh suatu negara. Jadi di dalam konteks regional value chain, global value chain, tentunya kita harus melihat ekspor dan impor ini secara lebih berimbang.
Lalu yang terakhir adalah strategi pemasaran. Saya kira itu hal yang umum dan mungkin karena terbatasnya waktu kita langsung saja ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah perjanjian RCEP ini memiliki potensi untuk mendorong kemajuan sektor ekonomi Indonesia. Namun untuk itu memang diperlukan tadi yang disebut beberapa strategi, ada yang inward dan outward. Nah, ada beberapa hal yang saya kira penting ya, yang bisa kita lakukan saat ini ya, dalam rangka untuk bagaimana kita memanfaatkan RCEP ini secara maksimal. Yang pertama adalah melakukan policy adjustment ya, bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka menghadapi implementasi RCEP. Itu pertama, dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk Indonesia agar bisa melakukan penetrasi akses pasar yang didapatkan melalui RCEP, dan yang terakhir adalah perlunya koordinasi dan kerjasama antara stakeholder di kita dengan tujuan bagaimana kita bisa memenangkan perang ya di dalam pemanfaatan RCEP ini. Tentunya kita akan selalu bersaing dengan anggota RCEP lainnya untuk memanfaatkan. Mungkin Pak Indra, Pak Moderator, itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian presentasi saya. Tapi nanti kami akan gembira kalau ada sesi diskusi, kita bisa tanya jawab sifatnya yang lebih teknis dan detail. Waktu saya kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Yudi. Saya mau tanya tadi Pak kita ngomong aset, saya takut kepleset ke aset Pak. Aset. Pak Yudi ini orang mana Pak? Apanya Pak? Asal kampungnya. Kampungnya? Ya, Jawa Tengah. Jogja Pak. Jogja Pak. Oh, Jogja, orang yang Sultan ya Pak ya. Aset. RCEP. Ada satu kebahagiaan tersendiri di sini karena teman-teman ada pada muncul nih Pak. Ini komandan-komandan panglima divisinya udah muncul nih, Panglima Wirendra Cakrawidaya udah muncul ini. Nggak tahu anaknya Pak Cakrawidaya. Saya itu kagum sama bapaknya, sama Wirendra saya nggak kagum Pak. Karena dia belum berbuat ini, alumni ITB. Okto Victor, ini ada orang Manado tapi aktifnya di Kalimantan. Nah, satu kebahagiaan tertinggi saya itu hadir di sini Bro Acang Hasanuddin, selamat bergabung. Ini orang yang ngajak saya ke Golkar, pas saya masuk Golkar saya ditinggal sama dia. Nah, karena sibuk di kantor Wapres. Hasanuddin, Bro Hasanuddin sudah bergabung juga di sini. Mudah-mudahan ini sampai ke depan ya. Kalau Bro Acang udah bergabung, itu saya biasanya mengamankan sahab barat, dia sahab timur gitu. Nah, kalau kita berdua ini, udah selesai masalah. Karena udah pasti para dewa tuh udah sepakat ini. Kenapa Bro Acang hadir di sini? Apa karena nggak diajak Pak JK untuk umroh? Atau gimana? Silakan teman-teman yang lain ya. Tadi Pak Yudi sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Sangat detail dan katakanlah sangat lengkap ya masalah yang terkait dengan perjanjian free trade yang baru ini gitu. Ya, saya coba ulas sedikit soal India ya. Soal India, kalau apakah India ikut atau tidak itu cuma terkait dengan jumlah penduduk India yang besar. Tapi dari segi hubungan ekonomi antara Indonesia dengan India ya paling cuma film-film Bollywood Pak ya, sama Pinang setahu saya itu. Jadi tapi dari segi apapun tidak memberikan masalah yang besar gitu dengan India. Artinya kalau saya melihat ini juga terkait dengan hasil Pilpres Amerika hari ini, mungkin India berharap dengan terpilihnya Joe Biden maka ada orang India menjadi wakil presiden. Nona Harris gitu kan. Tapi Golkar juga senang karena dia kelahiran 20 Oktober. Jadi setiap wakil presiden Amerika ulang tahun, Golkar juga ulang tahun. Kalau terpilih ya mungkin ya, tapi kita tahu mungkin Hollywood juga nggak setuju.
nggak setuju terlalu dekat dengan India karena akan Bollywood akan menghajar habis-habisan Hollywood nanti. Nanti penonton filmnya Hollywood di mana gitu. Jadi masih teka-teki kenapa India berada pada posisi yang sangat yang ragu-ragu seperti ini. Gitu. Ragu-ragu. Coba lacak ya. Nah kemudian perjanjian yang Indonesia nggak ikut, ya sebetulnya kita hanya memberikan satu pendapat. Ya mungkin karena mereka bersatu untuk membentuk Liga Bola, Pak. Peru, saya lihat Brazil, Amerika nggak ikut, Indonesia nggak ikut. Ya mungkin ini peruntuk dari segi kebolaan mungkin ini. Jadi makanya tidak begitu menarik untuk diikuti oleh Indonesia. Saya kira itu ya. Nah tadi juga dijelaskan ada Bu Mari Mangestu. Nah ada cerita sedikit Pak. Ketika Bu Mari menjadi Menteri Perdagangan, dia minta bantuan saya. Saya nggak mau. Sama hal Bu, kamu bantu saya, nggak mau. Akhirnya ikutkan Titi Anas. Singkat cerita, pas ketemu di CSIS, saya lihat dia kurus. Kenapa kurus? Ya, bukan hanya kurus, aset gua habis gitu. Jadi selama menjadi menteri, asetnya turun. Nah, tapi dengan ketangguhannya, Bu Mari Mangestu sekarang menjadi Direktur Bank Dunia. Jadi kita bisa minta bantu lah. Ini seorang perempuan yang sudah sangat tangguh dari sangat frustasi menjadi menteri karena nggak ngerti, tapi sekarang dia udah merambah pada posisi yang sangat strategis mengatur perdagangan dari sisi keuangan ya. Jadi bisa lah kita manfaatkan. Saya belum berkomunikasi. Nah ini ya beberapa teman-teman. Yang kedua mana Bu Berli? Halo? Ya ada. Ini Berli nih. Dulu ada buku ini ya Berli ya. Culture Matters ya. Jadi ini saya sudah baca ketika tahun 2000 muncul buku ini dan saya pergi ke Singapura, ada buku ngejek-ngejek orang Asia. Bisakah orang ASEAN? Can ASEAN think? Bisakah orang ASEAN berpikir? Khusus di sini di dalam buku ini dibahas tentang krisis di Asia, terutama di ASEAN. Dibahas hal yang sangat kecil. Jadi ngenyek betul dia nih. Ngenyek betul karena penulis-penulisnya orang-orang yang hebat. Fukuyama, kemudian Jeffrey Sachs, kemudian macam-macam. Tapi setelah sekian lama, setelah 20 tahun, orang-orang penulis ini yang hilang gitu. Dan kita maju ke depan. Ada bagaimana Pak Berli? Kenapa mereka suka sekali ngenyek kita? Seolah orang Asia atau ASEAN itu nggak bisa berpikir, nggak bisa berdagang, hancur lebur, cuma seperti kerbau gitu kan, dan terlalu mewah, terlalu senang dengan hal-hal yang udara tropis. Tapi kenyataannya justru yang sekarang di Amerika ya seperti itu. Silakan Pak Berli. Wah, benar openingnya. Ini ya, kan putar-putar kan lah. Ya, tapi ya kalau Kamala Harris ya jadi wapres ya justru kebalik kan. Jadi justru ya orang Asia ya yang jadi wapresnya negara didaya lah gitu. Ya kalau tadi katalah ya sedikit pertanyaan atau pertanyakan ya itu ya sebagai daerah koloni lah, yang kita sebagian besar negara Asia dijajah mungkin kecuali Thailand. Ya memang ada semangat atau pola pikir sedikit inferior. Saya kira itu juga ya sering dibahas juga lah oleh para budayawan, sejarawan dan sosiolog ya. Nah ini breakthrough-nya ya, tapi beda dengan Afrika. Ya pas saya kuliah di Eropa ada beberapa teman-teman yang kuliah di Afrika, ya kita punya Jepang dan Korea lah gitu yang sedikit ya menambah kepercayaan dengan pencapaiannya gitu kan. Jadi ada Japan strategi, ada Korea strategi yang ya baik di ekonomi ya, dengan pertama-tama jadi subkon ya kan, ya Jepang, Korea, Taiwan kan tadinya subkon produk-produk Eropa dan Amerika. Habis itu skillnya makin kuasai, habis itu punya merek sendiri ya, lalu sekarang compete ya, sehingga yang saingan ya bahkan Korea
dengan Samsungnya itu yang bisa compete sama iPhone, bukan HP dari Jepang atau Korea gitu, yang Jepang atau Eropa, tapi justru Jangan justru lupa ada kalau Bu Ani yang menjadi Menteri Keuangan terbaik terus. ya itu juga Mereka juga nggak ngerti ngurus keuangan. Nanti kita ngek lagi. Kita ngek mereka itu. ya apa namanya, yang pemenang masalah ya tadi ya sedikit nambah ya kan di ekonomi, kemudian di di olahraga kan, bola kan, kan Korea kan sampai ke semifinal kan Piala Dunia beberapa tahun lalu gitu kan. Ya terus sekarang ya demam K-pop ya. Jadi mungkin ya revenge atau yang menangnya Asia justru pertama di dunia pop ya, dengan BTS jadi ya ranking 1 di Billboard. Ya. Ya kita menang lewat budaya dulu terus lewat makanan mungkin. Ya ekonomi belakangan ya. Oke, Pak Indah mungkin bisa ditayangkan. Ya, ini apa topik TPP sama apa ya, ini khusus agak dekat ya, karena ketika pembahasan APEC pertama kali itu saya sedang jadi mahasiswa tahun pertama di IPB ya. Jadi waktu itu kumpul para presiden presiden dan kepala pemerintahan APEC kan kumpul di Bogor ya. Ya waktu itu ya, jadi beberapa hari kita nggak bisa keluar di Bogor ya karena ya jalan ditutup kan buat kepala negara itu ya. Dan juga lagi tentang TPP ya ketika sebelum Trump menang berarti 2015-an itu ya pernah bikin ya diskusi ya di NU ya tentang TPP ya. Jadi dan kita waktu itu cukup ya mengkritisi teks-teksnya, sebagian saya angkat lagi di sini ya, sampai dipanggil ya dalam tanda kutip ya, diajak diskusi sama ya deputi stafnya atas perdagangan Amerika gitu. Jadi dia seperti dianggap sebagai dosen UI dan juga aktif di NU juga, itu yang kritis terhadap TPP. Nah ini saya kira ya walaupun ya, itu secara strategi sebenarnya bagus sekali ya. Jadi ya Amerika pas zaman Obama itu ya selain daripada apa istilahnya ya banyak sisi baiknya ya, secara strateginya juga bagus ya bagus untuk Amerika ya. Jadi dia mau bikin free trade se-Amerika, benua Amerika, dari ya kan dia sudah punya FTA dengan Kanada dan Meksiko kan. Nah itu mau dia bawa ke bawah, kemudian dia mau bikin FTA dengan Eropa, dan kemudian dengan sebagian Asia lewat TPP gitu. Jadi Amerika menjadi center dari perdagangan dunia gitu. Nah ini yang sama Trump kemudian dicabut ya. Jadi dia justru tidak melanjutkan rencana perdagangan TPP yang sebenarnya itu menguntungkan sekali bagi Amerika gitu. Oke, ya lanjut, tapi sebelum masuk ke kedua ini, saya kira kita masuk dulu ke Indonesia dulu ya. Kita tahu perlu sedikit ya struktur ekonomi Indonesia ya, karena ya kan kita at least secara strategi ekonomi ya fokusnya meningkatkan kesejahteraan. Salah satu indikator utama ya GDP per kapita, kemiskinan dan kesenjangan ya. Nah, untuk GDP per kapita bisa lihat sini perkembangannya ya, kita data-data aja gitu. Ya ini sebelum pandemi ya datanya. Jadi belum masuk data 2020 ya. Ya sekitar tumbuh 5%-an, itu susah buat nyusul Thailand, apalagi nyusul Malaysia. Malaysia kan pertumbuhannya tinggi di sini. Korea jauh banget gitu ya. Jadi perlu ada ya perubahan strategi ya. Lanjut slide berikutnya. Nah ini yang tidak banyak orang yang sadar ya, sering kaget ketika saya bawa ini. Justru Indonesia itu ekonominya sangat tertutup ya. Jadi seperti India. Jadi sekitar 35-40 lah fluktuasi ekspor plus impor ya. Jadi ini trade percent of GDP itu maksudnya ekspor tambah impor dibagi GDP proporsinya gitu. Nah, sementara Filipina, Korea, tapi bahkan lebih lagi Malaysia dan Thailand, ya Singapura wajar lah, ya memang dia hanya transit kan. Itu
perdagangannya bisa lebih bisa ya sekitar 150% dari GDP. Nah, ini yang di mana strateginya berbeda dengan kita ya. Ya kalau Indonesia itu masih strategi lama, nanti saya bahas ya. Jadi orang ya komponen dari negara lain ya masuk ke Indonesia, dirakit, sebagian komponen Indonesia TKDN dijual ke Indonesia gitu. Sementara ya kalau negara khususnya Malaysia dan Thailand ya yang trade-nya tinggi, komponen sebagian masuk ke Malaysia dan Thailand, mereka juga bikin, terus mereka jual lagi ya. Jadi bagian sudah masuk ke ya global supply chain gitu. Dan itu menjadi ya motor pertumbuhan dari khususnya Malaysia dan Thailand, tapi juga Filipina ya. Dan itu makanya pertumbuhan mereka bisa di atas ya 6%, dan ya kemiskinannya juga bisa dientaskan dengan relatif cepat gitu. Karena export oriented manufaktur itu ya itu melatih atau tenaga kerja, dan juga skill transfer yang terjadi juga cukup tinggi ya, karena untuk bisa kompetitif berarti suatu produk itu harus ya dikerjakan dengan profesional, dengan skillful ya. Dimana kalau negara yang relatif tertutup itu ada godaan ya dan potensi bagi para pengusaha untuk minta proteksi ya. Jadi yang diproteksi ya adalah sehingga tidak ataupun ya mengurangi pesaing untuk impor ya. Jadi dalam ekonomi trade itu ada dua strategi besar, impor substitusi dan ekspor promotion. Nah, ini kita melihat ya Indonesia dan India lebih ke menjalankan ke impor substitusi. Ya udah dibikin susah buat impor. Tadi saya senang sekali Pak Antonius itu. Jadi saya ya jarang dengar dari pemerintah, dan itu sering saya dengar dari pengusaha gitu. Wah, ini kita kalau mau ekspor gampang, tapi mau impor kok susah gitu, dan ya baik dari si prosedur dan kebijakan yang berubah-ubah gitu. Padahal ya seringkali produk dalam negeri ya kan memang tinggi impor kontennya. Tapi kalau mau ekspor juga membutuhkan impor ya. Jadi kalau mau ya khususnya dalam masa global supply chain. Nah, ini mindsetnya yang belum banyak yang berubah di pemerintah, dan saya senang sekali Pak Antonius termasuk yang sudah berubah lah, sudah sadar ya. Oke, lanjut. Itu dulu sebelum kita masuk ke depan. Nah, ini kan di mana nih ya kalau data kuartal 2 itu kita bahkan hanya 31%. Jadi ya turun lagi dibandingkan data di World Bank tadi sampai 2019 tadi gitu. Jadi kita negara yang tertutup, jadi suka kalau dituduh kita terlalu terbuka itu suka ya saya selalu ya cek atau minta ya datanya mana gitu. Kalau dari segi indikator yang umum dipakai sih kita negara yang ya relatif tertutup di ASEAN dan Asia Timur ya. Oke, lanjut. Nah ini kan ya ini senior dan dosen saya Prof. Anwar Nasution ya sering ya bilang, ya bahkan juga Pak Bambang Brojo juga pernah bilang bahwa ya ekonomi Indonesia masih ekonomi atau tidak jauh berbeda dari ekonomi masa kolonial ya, di mana yang kita jual itu barang tambang ya dan pertanian yang sedikit diolah ya, sawit, karet, kopi, teh itu kan ya tidak banyak olahannya gitu. Nah, ini beda dengan ya negara-negara lain itu. Kita bisa lihat itu 2 kali lipat Indonesia presentasinya, Malaysia, Thailand, China itu kan, dan itu yang menjadi engine of growth. Nah, ini dia karena engine of growth-nya Indonesia. Coba ke slide sebelumnya. Ya, nih kan engine of growth Indonesia yang proporsi terbesar itu adalah konsumsi. Ya, konsumsi kan ya terbatas itu kan. Orang kalaupun income-nya naik 3 kali lipat kan nggak bisa makan 3 piring ya sekali makan kan. Ya perut kan terbatas itu konsumsi gitu. Mau ganti HP berapa kali sih setahun gitu kan. Sebagai konsumen ya. Ya beli rumah juga kan nggak bisa sering-sering gitu. Jadi dari segi komponen ya. Jadi kalau di rumus ekonomi itu komponen adalah konsumsi, investasi, pemerintah, dan ekspor impor. Yang jadi motor ekonomi dari negara-negara Asia Timur itu biasanya investasi dan ekspor impor. Nah, Indonesia ini
kita motornya bisa lihat di sini masih ya konsumsi. Nah itu dia caranya. Jadi dalam pengertian ini sangat setuju dengan visinya Pak Jokowi di periode 2 ya, di mana adalah melakukan transformasi, walaupun ya agak tidak disebut di situ ya, dan buku Indef yang kemarin acara 100 Ekonom juga yang dihadiri oleh 3 Menko juga kita dorong bahwa transformasi yang dimaksud dan yang diperlukan oleh Indonesia adalah menjadi export oriented. Ya, khususnya manufaktur yang dari segi jasa, dari segi value added-nya lebih tinggi dibandingkan ya jual komoditas baik tambang maupun pertanian. Itu dulu saya kira big picture ya, karena kan tidak semua ekonomi itu. Ayo lanjut, silakan. Ya, oke, lanjut lagi. Ya, terus secara komponen teknologi pun juga rendah gitu ya. Jadi dari yang manufaktur itu yang ya banyak kan ya kategori low tech ya, tekstil, ya tadi sawit, sepatu, sendal itu kan itu. Nah ini dia. Nah ini kita perlu dorong. Ya, sementara negara-negara yang katakanlah anak bawang itu seperti Vietnam itu menjadi pusat ataupun tujuan besar dari investasi gitu. Jadi pabrik Samsung terbesar di dunia kedua itu bukan di Cina, bukan di Vietnam, ya bukan di Jepang, tapi di Vietnam gitu. Jadi, nah itu padahal ya produksi elektronik HP itu kan high skill dan high tech ya, sehingga banyak nilai tambah dan multiplier efeknya ke ekonomi. Nah ini background bahwa kalau Indonesia mau mengambil manfaat yang lebih besar dari perjanjian dagang apapun, ya kita juga harus melakukan PR dalam negeri. Ya, PR dalam negeri kita satu perizinan, kedua SDM gitu kan. Ya, jadi saya kemarin beberapa tahun lalu bikin survei ke beberapa ratus perusahaan asing di Indonesia ya. Mereka bilang, wah kalau untuk invest di Indonesia baru mau invest saja ya udah kena ketok banyak ya khususnya di Pemda ya, karena izin kita model otonomi, jadi ada izin pusat dan ada izin daerah ya, kemudian ya preman lokal gitu kan, bahkan di kawasan industri, dan kemudian SDM kita yang skill dan disiplin gitu ya. Jadi kalau itu kita tidak bereskan ya kita tidak akan dapat manfaat banyak gitu ya. Justru dengan masuk saya masih ingat ketika kita dulu ASEAN AFTA plus Cina gitu kan. Tadinya ya kita bicara waktu itu ya kan masih baru pulang, itu ngobrol dengan para senior ya, diharapkan kalau kita buka FTA tingkat ASEAN itu sebagai negara terbesar ya, penduduk terbesar, atau perusahaan-perusahaan akan buka pabrik Indonesia dan kemudian ya jual ke ya Malaysia, Thailand, Filipina, negara-negara tetangga gitu. Ya itu harapannya kan. Tapi yang terjadi justru sebagian pabrik malah keluar dari Indonesia, tutup pabrik Indonesia, buka atau ekspansi di ya Malaysia, Thailand, Vietnam gitu. Nah ini yang harus diantisipasi gitu kan. Jadi kita harus bereskan PR kita karena, dan kemudian ketika beberapa diskusi informal dengan yang pindah itu ya itu karena ya untuk operasi di Indonesia ya buat yang sudah jalan pun ya produktivitas dan biaya-biaya tinggi, biaya tidak formalnya itu lumayan besar. Jadi mendingan ya udah mereka ekspansi aja pabrik yang di Malaysia, Thailand, Filipina, ekspor ke Indonesia baru kan sudah ya 0%. Nah itu saya kira penting di depan ya, supaya kita nggak rugi lagi. Nah ini walaupun ya beberapa hal di Omnibus yang ya perlu dikritisi, yang agak riskan khususnya terkait ya lingkungan ya, tapi ada beberapa potensi yang di sana bagus, yaitu dari segi perizinan ya, di mana saat ini perizinan untuk mulai izin usaha antar kabupaten kota itu beda-beda se-Indonesia dan tidak online, sehingga pengusaha yang mau invest juga sulit. Nah itu oke, lanjut kita ya, nanti baru masuk. Jadi nah, kan tadi bisa kita lihat bahwa rasio manufaktur to GDP di Indonesia itu sempat puncak 29% di tahun 2000 ya, dan kemudian ya terakhir tahun lalu itu 2019 data terakhir itu 19%. Jadi kita terus turun ya, sehingga
engine of growth di Indonesia dari segi sektor adalah sektor jasa, ya khususnya yang online itulah kan, ya Gojek, apa namanya, Tokopedia segala macam, yang itu untuk elitnya, untuk top manajemennya bagus ya, untungnya banyak, tapi untuk pelaku hariannya, driver atau jualannya ya untungnya sih sedang-sedang aja gitu. Jadi juga riskan meningkatkan kesenjangan gitu. Oke, lanjut. Ya ini apa istilahnya kajian tentang free trade itu penuh dengan diagram Venn gitu. Siapa masuk di siapa masuk di siapa gitu kan. Dan kita lihat di sini yang masuk di semua itu yang ASEAN masuk di RCEP dan juga di TPP itu adalah Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam gitu ya. Jadi walaupun TPP-nya tanpa Amerika ya, dan diingat juga Vietnam juga sudah tanda tangan dengan EU ya, sehingga di antara istilahnya daya jualnya Vietnam adalah kalau invest di Vietnam itu bisa jual ke Jepang, Korea, Eropa dan Amerika dengan dengan tarif yang sangat minim ya. Jadi selain biaya operasinya juga murah di sana gitu ya, dan buruhnya rajin, tapi juga bisa dijual atau dapat kemudahan tarif. Nah ini jualannya si Vietnam. Di Indonesia kita ikut ASEAN dan di RCEP tapi tidak di TPP. Oke, lanjut. Ya, ini saya kira tadi sudah dibahas perbandingannya ya, RCEP ya biarpun tanpa India masih lebih besar dibandingkan TPP walaupun tanpa Amerika. Lanjut. Ya ini yang saya bilang ya, dari Menteri Perdagangan di Amerika tuh cerdas sekali ya, saya kira strategik pola pikirnya ya, mungkin di mana dia mau masuk duluan, mau melakukan containment ya kalau istilah HI-nya kan, if you don't fight the wolves, China will. Jadi dia mau masuk ke Asia sehingga China tidak mendominasi negara-negara yang sedang tumbuh di Asia ini gitu. Dan masuknya lewat APEC dulu, karena kan Amerika juga anggota APEC, dan kemudian istilahnya didorong close ally-nya buat bikin economic agreement yang dulu namanya TPP gitu. Ya walaupun setelah Trump terpilih ya dia agak anti atau terhadap perjanjian internasional ya, sama NATO aja yang sahabat dekat dan sama-sama berjuang perang dunia kedua juga dia banyak konflik gitu. Oke, lanjut. Ya ini konsep ataupun yang menarik bahwa walaupun tanpa Amerika ya TPP terus didorong khususnya oleh Jepang dan Australia ya. Jadi yang keduanya sebenarnya juga sekutu kuatnya Amerika gitu. Dan saya cukup optimis atau ada beberapa indikasi bahwa kalau Biden yang terpilih maka ya Amerika akan masuk lagi ke TPP gitu ya. Ini kan kemarin ya Biden kan memang ya wapres Obama, dan memang pola pikir koalisi globalnya, pola pikir ya mirip dengan Obama gitu, di mana belum melakukan containment terhadap China dengan senjata ekonomi. Oke, lanjut. Nah, waktu itu saya juga bahas cukup atau sempat baca cukup detail lah untuk TPP ya. Ini lanjut dulu aja, lanjut nanti bisa dibaca, lanjut. Ya lebih pada aspeknya gitu. Ya ini yang agak istilahnya mengkhawatirkan itu ya, ini yang juga ya sehingga saya waktu itu dipanggil sama stafnya trade deputinya di Dubes Amerika ya, di dalamnya itu komitmen liberalisasi sangat kuat. Ini konsep awal ya, saya belum melihat perubahan yang terakhir ya, karena juga masih belum berlaku kan. Dan di konsep TPP juga dia minta pelindungan haki khususnya ya film, lagu ya Mickey Mouse dan lain-lain itu kan, itu 50 tahun ya, dan harus ada pengurangan daftar negatif investasi gitu. Ada juga
nah ini yang agak berat saya kira, pelarangan atau pembatasan buat melakukan non commercial assistant buat BUMN ya, karena ini ya di konsepnya kan memang pola pikir Amerika yang sangat private ya. Jadi ya simpelnya PMN ya, penanaman modal nasional untuk ke BUMN yang biasa tiap tahun terjadi akan lebih sulit atau harus dijustifikasi kalau mau terus dilakukan dalam konsep TPP yang kemarin gitu ya. Oke, lanjut. Ya, dan detailnya juga cukup banyak ya. Jadi itu saya sempat baca waktu itu dari ya cukup banyak komponennya. Itu bukan hanya FTA biasa ya, karena saya juga pernah melakukan evaluasi terhadap FTA dengan Jepang ya, buat Kemenperin ya. Jadi saya lihat pasal per pasal, ini jauh lebih detail ya. Jadi bukan hanya FTA ya, bahkan mirip-mirip ya dengan proses aksesi ke Uni Eropa gitu, di mana salah satu ketentuannya adalah untuk mengubah undang-undang sudah berlaku ya. Jadi kalau negara gabung ke Eropa ya yang baru-baru ya seperti ya Serbia ataupun Bosnia itu yang baru gabung, Latvia itu ya dia harus mengubah undang-undangnya, harus memasukkan dan harus bikin undang-undang baru ya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan di Uni Eropa. Nah ini ada beberapa aspek yang seperti ini ya. Ini saya juga ya diskusi dengan teman saya yang dokter hukum gitu. Jadi ketika bahas dan mengkaji TPP. Lanjut. Ya, dan di mana ya namanya perubahan hukum ya harus ada persetujuan DPR gitu kan. Dan DPR kita punya semangat yang tidak sepenuhnya negatif saya kira ya untuk berhati-hati terhadap tekanan asing gitu kan. Nah ini yang tidak mudah lah gitu untuk digolkan, untuk diratifikasi ya nanti untuk TPP. Dan ada juga ada namanya ISDM ya, jadi dispute international dispute settlement mechanism. Jadi kalau ada tidak setuju dengan kebijakan pemerintah bisa protesnya. Ya ini juga aspek TPP yang agak berat dari segi hukumnya gitu. Dan ini saya tulis dulu. Nah, saat ini naskahnya sudah ada ya, dan kalau kita mau gabung, ya ini pertanyaan ya. Ya kalau kita bisa minta mengubah atau misal carving exclusion, nah kan Pak Antonius yang ahlinya gitu, gimana negosiasi sebagai anggota baru yang besar ya. Nah ini masih bisa kita ambil positifnya. Oke lanjut. Sebentar, ke slide berikutnya dulu. Ya, dan kelopatan. Ke slide berikutnya lagi. Ya berikut lagi. Ya ini kelupaan. Ya ini tadi kelewatan. Harusnya ini dulu. Nah ini, sisi menariknya saya kira dengan saat ini TPP tanpa Amerika, ya, dan masih belum pasti walaupun ada indikasi akan gabung Amerika. Nah, Indonesia perannya strategis ya, secara GDP oke lah nambahnya nggak begitu banyak, tapi secara market bertambah 52% ya, dari 500 ke 760 ini kalau kita gabung. Nah, ini bisa jadi negotiating chip ya sehingga ya jadi makin menarik. Nah, ya nanti saya bahas lagi di ujung. Oke. Balik dulu ke slide sebelumnya. Nah, ini sebalik. Nah, ini kalau RCEP ini sebenarnya ASEAN itu sudah punya FTA dengan Cina, dengan Jepang ya, dan juga dengan yang di selatan Australia, New Zealand, dengan India ya. Jadi ini sebenarnya menggabungkan jadi satu. Ya udah dari Jepang, Korea, Cina itu kan saling musuhan karena ya Perang Dunia Kedua kan, ya kan Jepang pernah jajah kedua. Jadi tidak ada free trade area khusus Asia Timur gitu. Nah, mereka hanya bisa gabung ya ketika bersama ASEAN ya. Jadi doktrin ASEAN centrality gitu. Jadi Asia bisa menjadi tempat bergabungnya dari utara ya, Asia Timur Laut, kemudian Pasifik, New Zealand sama India, walaupun India belakangan ya mundur ya kan. Oke, lanjut slide berikutnya lagi. Oke, lanjut lagi, tadi di atas sudah ada, ini juga di skip aja.
nanti sudah saya bahas di atas. Oke, lanjut lagi. Ya, biar bisa lebih cepat diskusi. Oke, lanjut. Nah, ini tantangan. Ya, ini balik slide balik. Ya, ini oke. Ini dia. Ya, jadi ACP itu ASEAN Center ya, bisa dibilang apa namanya. Tapi di sisi lain ya karena sehingga potensi didominasi atau kuat oleh China gitu. Ya, dan kita lihat sekutu-sekutu Amerika ya seperti Jepang, Korea dan India itu stalling atau ya at least berusaha menunda beberapa tahun terakhir gitu. Ya sampai akhirnya India keluar gitu kan. Dan Indonesia di sini sebagai negara yang cukup besar ya secara GDP dan secara populasi sehingga bisa mempengaruhi, bisa masukkan pasal-pasal yang kuat bagi Indonesia gitu. Ya, sementara TPP ya saat ini adalah salah satu goalnya adalah mengisolasi, mengcounter ya China di Asia gitu kan. Ya dan ya ini ya pertanyaan saya tadi kan, ya apakah kita bisa mengubah ya walaupun kita punya bargaining position kalau kita join, apakah kita bisa mengubah argumen ketentuan yang sudah ada dan sebesar apa atau sesulit apa buat menggolkan di DPR. Ya ini poin ini saya tulis ya tahun-tahun lalu ya saat ini DPR sepertinya jauh lebih kompak dengan pemerintah gitu ya. Jadi kalau pemerintahnya mau sih kalau sekarang sepertinya ya lebih tinggi potensi buat digolkan gitu. Ya tantangan umum buat keduanya yaitu adalah ya tadi saya sebut ya birokrasi perizinan gitu. Karena kalau kita buka pasar tapi ya izin baik resmi tidak resmi dan ya pemerintah dan preman itu masih tetap tinggi, ya Indonesia tetap potensinya jadi market gitu. Ya udah kita buka ya biar nanti pabriknya ya di Cina, Vietnam, Thailand ya kita jadi market aja gitu. Jadi kita untuk mendapatkan manfaat dari arsip dan ya kalau join ke TPP ya kita harus beresin PR kita gitu. Yang tidak setuju yang apa istilahnya akan dirugikan ya dan mungkin akan mengambil langkah-langkah penolakan ya adalah para importir ya. Para importir yang tadinya punya license ya ataupun ya bisa dapat license gitu. Ya kan kalau dengan skema ini ya skema arsip semakin mudah bagi importir baru ya yang bukan pemain lama gitu ya selama originnya dari daerah arsip dari dari ASEAN +3 plus Australia New Zealand gitu. Dan ini ketentuan TKDN. Ini juga TKDN termasuk yang perlu dipikirkan ulang. Yang saya bahas di slide berikut. Oke, tinggal 2 slide lagi. Lanjut. Ya, ini ya pola pikir tadi saya bilang ya. Jadi kalau zaman dulu itu mindsetnya import substitusi, di mana ya kayak Astra zaman dulu lah kan. Ya impor komponen-komponen, mesin, ya sebagian chassis, sebagian dibikin dalam Indonesia, lalu dijualnya ke Indonesia gitu kan. Ya, sementara kalau zaman sekarang itu ya seperti buat pesawat itu komponen sayapnya dibikin di mana, mesinnya di mana, kacanya di mana, itu kemudian digabung dijual ke banyak negara. Jadi many to many ya. Sementara kalau dulu dari negara luar diimpor, dirakit, dijual ke Indonesia. Nah, ini yang kalau kita terus mindset yang lama, impor substitusi ya sulit kita buat ya dapat manfaat, buat tumbuh cepat, ya buat maju dan kompetitif gitu. Oke, lanjut. Contoh satu, ya nanti bisa dilihat di slide bahwa satu mobil aja, ya mobil sekarang itu suppliernya bisa 20-an lebih untuk jadi satu mobil gitu. Jadi bukan lagi seperti gaya dulu, bukan lagi seperti ya atau Astra zaman sekarang lah masih. Gitu. Ya, oke, lanjut slide terakhir. Ya ini dia. Jadi ya kita tanyain apakah harus memilih ya antara ASEAN FTA atau Uni-Pacific gitu ya. Jadi ya di mana Uni-Pacific kita tuh TPP itu ketentuannya lebih ketat, lebih berat ya. Nah ini yang perlu dikaji ya. Jadi saya kira jangan hanya atau harus lebih dari simulasi GTAP yang ya dibikin oleh teman-teman BKF ataupun Kemendak. Itu biasanya pakai GTAP aja yang mengubah mengubah tarif ya yang ya Indef juga sering bikin buat analisa awal, tapi itu tidak cukup gitu.
Tidak cukup karena tadi kita bisa dapat manfaat lebih tinggi kalau kita mengerjakan PR-PR kita. Nah, sejauh mana PR-PR itu bisa dilakukan ya? Sejauh mana aspek positifnya dari Omnibus Law bisa dipercepat, bisa diimplementasi ya sehingga kita ya ketika nanti signing arsip dan mikir-mikir apakah join TPP bisa ya ngambil manfaat yang tinggi. Terus secara politik ya ini Pak ya Panglima lebih tahu ya bagaimana kalau kita join TPP sejauh mana yang kita bisa nego dan bagaimana untuk menggolkannya di DPR gitu ya. Khususnya tadi ya, apakah kita bisa minta special exclusion karena dengan kalau Indonesia gabung kan tambah 50% penduduknya gitu. Mumpung Amerika belum gabung, ya kalau Amerika gabung terakhir ya walaupun dia ya superpower kan dia tetap tidak bisa mengubah semuanya gitu. Sebagian agreement yang sudah disepakati ya dia harus ikut dan ini lebih bagus ya. Saya dulu termasuk yang menolak TPP ketika awal-awal karena sangat sangat pro Amerika, sangat menguntungkan Amerika. Nah, ini dengan posisinya berbeda, Amerika walaupun ikut di awal tapi sekarang sudah di luar, apakah bisa kalau kita bisa masukkan pasal-pasal exclusion yang bermanfaat bagi Indonesia dan bisa bisa menghilangkan lah aspek-aspek pasal-pasal yang paling negatif ya mungkin TPP juga perlu kita pertimbangkan buat join gitu. Sehingga ketika Amerika join ini jadi pintu kita buat menjual barang-barang produk kita ke Amerika yang akan meningkatkan kesejahteraan dan welfare. Oke, dari saya demikian. Ya, topik yang seru, ditunggu diskusi dan tanggapannya. Kembali ke moderator. Terima kasih ya, Pak Berli. Kuncen, Pak penjaga ininya, penjaga makomnya nih, makom, ya, bukan makam ya, makomnya Sangga Nusantara. Nah, resourcesnya sangat banyak ini. Soalnya kalau nggak ada yang mau ngasih data ke Pak Berli, ya pasti saya yang marah kan. Jadi bukan resourcesnya aja, karena senjatanya di belakang banyak ya. Selamat bergabung juga teman-teman yang baru datang ya. Ini ada Aldian Hamzah ini. Kejarlah daku kau ku sekolahkan. Nah, ini dulu pernah menulis tentang Aceh, bagaimana kemudian diburu-buru sama tentara karena dia menulis tentang bagaimana GAM itu disekolahkan. Ada datang juga ke sini. Nah, kenapa? Mungkin karena saya salah kirim ke banyak teman-teman yang bergabung nih, yang teman-teman yang sangat potensial ya. Selamat datang ya. Juga ada intelnya Jerry Sambuaga juga saya lihat di sini. Tapi intelnya ini anggota saya dulu di Balitbang Golkar. Jerry dulu anggota saya, intelnya juga ini masih kompak ya. Mudah-mudahan nggak terlibat dalam persoalan hortikultura ya. Nanti saya yang ke sana kalau memang ada yang bersifat negatif untuk Golkar. Ada lagi teman-teman dari HIPMI segala macam. Lalu yang disampaikan oleh Berli tadi, memang kita di tim KIA, karena saya sudah pensiun di sana, 4 tahun di tim Quality Assurance reformasi birokrasi nasional yang dipimpin oleh Pak Ardan ya. Sekarang Pak Ardan staf khusus, dulu kepala BPKP, sekarang staf khusus Menteri Pariwisata. Kemudian ada Pak Kepala LAN, ada Pak Bima segala macam. Kita selama 4 tahun itu menyelesaikan PR-PR yang tadi disampaikan oleh Pak Berli ya. Misalnya pelayanan terpadu satu pintu. Jadi saya ikut turun kemana-mana, menemui para gubernur, menyelesaikan masalah-masalah hambatan-hambatan tadi. Memang beberapa sudah selesai, tapi mungkin butuh satu effort yang kuat gitu secara elit. Nah, ini kan persoalannya sekarang elitnya sebenarnya lebih kompak ini sekarang. Elitnya lebih bisa disatukan. Kenapa? Karena mungkin mereka juga nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udah tutup ini kan, pakai masker, ya kelihatan cuma beberapa orang. Jadi elitnya lebih satu sekarang. Nah di publiknya yang mungkin butuh pengendalian. Jadi kalau dulu elitnya nggak kompak, sekarang elitnya lebih kompak. Nah sebelum elitnya pecah lagi nih, sebentar lagi elitnya juga udah mulai pecah. Jangan-jangan kalau udah muncul isu-isu siapa mau jadi ini, mau jadi itu gitu.
Saya kira itu ya beberapa. Nah, kita punya waktu untuk berdiskusi. Berdiskusi selama setengah jam. Silakan teman-teman ya yang mau berkomunikasi. Tommy, mau bertanya. Wirendra, Panglima mana? ITB. Alman. Siapa? Siapa yang mau ngomong? Alman mau nanya. Panglima. Dia siapa? Alman. Arman, silakan Pak Arman. Ayo, silakan. Kepada Pak Antonius Yudi Triantoro mengenai prospek masa depan RCEP khususnya Indonesia, mengingat sebentar lagi kita akan menandatangani perjanjian itu. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa negara anggota ASEAN itu yang bergabung pada TPP juga ya, khususnya Brunei, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Meskipun saat ini Amerika sudah keluar di awal tahun 2017. Kita melihat pada hari ini, Amerika saat ini mengadakan pemilu di mana Joe Biden diprediksi bisa memenangkan pemilu tahun ini, khususnya dari Partai Demokrat. Apabila kemungkinan Demokrat menang, bisa jadi Amerika kembali lagi masuk ke TPP. Itu apakah akan berpengaruh terhadap RCEP, mengingat beberapa anggota ASEAN ini juga sebagai anggota TPP, dan TPP ini kita lihat sebagai strateginya Amerika untuk membendung penguatan pengaruh Cina, dan dampaknya bagaimana bagi Indonesia. Terima kasih, Pak. Tunggu dulu Pak Antonis. Wah, ini sebetulnya pertanyaan geopolitik. Sebetulnya bisa jawab ini yang teman-teman yang tepat. Tapi tunggu dulu. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tommy, silakan. Nah, saya ingin menanggapi itu tadi presentasi dari Mas Berli ya, terutama dari tadi Mas Berli sedikit mention Pak Anwar Nasution. Kebetulan beliau ini dulu pernah jadi tetangga saya di Lebak Bulus. Tetangga sekarang ya, main tetangga sekarang ya. Di Lebak Bulus. Jadi sebenarnya benar juga gitu apa kata Mas Berry dan Pak Anwar itu bilang bahwa kita tuh masih ekspor kita tuh masih kayak kuno ya, kayak zaman dulu gitu loh, masih bahan-bahan mentah itu sampai sekarang pun masih banyak yang seperti itu. Jadi peningkatan dari value chain itu masih belum terjadi. Dan alhamdulillah sih ya, saya itu banyak belajar juga kebetulan dari bapaknya Pak Erlangga gitu. Sini ada bukunya Pak Hartarto ini ibaratnya kayak kitab saya dulu tuh mengenai industrialisasi di Indonesia. Ini visi Indonesia 2030. Ini bikinan dari Pak Hartarto, itu menteri apa? Ini nggak ada pesan-pesan kan dari saya kan? Menteri Industrian ya? Ya. Halo? Iya, silakan Tommy, silakan. Ya, ini ya banyak sekali saya belajar dari beliau nih, dari buku beliau ini untuk industrialisasi itu. Itu yang nulis si Hikmat kan? Saya baca Hikmat Ardono kan? Pak Yuda Tangkilisan. Saya nggak tahu tuh, makanya beberapa ini ya. Hikmat. Bukunya sih bukunya Pak Hartarto. Memang mereka orang-orang bagus ya. Pak Yuda itu kan senior saya itu di sejarah, dia kemudian ke Australia, kemudian Hikmat Ardono itu aktivis juga. Kemarin saya coba hubungin dia. Mereka memang para penulis yang sangat bagus ya untuk menggali informasi. Oh iya, editornya Pak Hikmat Hardono, betul. Iya, benar. Itu saya belum punya buku itu. Nanti saya pinjam ya. Hah? Jangan cuma satu, minta sama ketum aja, Bang. Masa ketum nggak punya? Belum. Oke. Gimana? Nah, jadi dari menurut buku ini tuh sebenarnya PR kita sangat banyak sekali gitu. Pak Hartarto memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai gimana cara kita menjadi sebuah negara industri maju sampai 2030. Nah, kita tinggal sisa waktu 10 tahun lagi untuk mencapai itu, sedangkan PR-nya masih banyak sekali.
kalau saya lihat gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ada Omnibus Law ini bisa mempercepat itu ya, tapi saya lihat belum mengarah ke sana gitu loh. Artinya PR dari yang penting adalah implementasi di lapangan sendiri gitu loh, dari pemerintah untuk menjalankan apa yang sudah Pak Hartarto tuliskan ini, karena bukan kerja mudah memang sih saya lihat ya. Betul kata Bang Berli tadi, bahwa kita masih ekspor kita kebanyakan adalah masih seperti zaman dulu gitu, yang belum sebagai sebuah produk yang bagus gitu. Dan saya juga banyak teman di perindustrian sendiri, mereka itu beberapa punya opini bahwa lebih baik kita banyak partneran dengan negara-negara industri maju. Yang sangat dekat dengan kita sebenarnya adalah Jepang ya. Kemarin juga alhamdulillah Perdana Menteri Jepang sudah datang. Saya pikir lebih baik kita banyak melakukan negosiasi dalam peningkatan industri. Nah, kenapa Jepang? Karena Jepang sendiri sebenarnya Jepang itu kalah dengan Cina sekarang dalam hal manufacturing, karena memang mereka sendiri udah nggak punya kekuatan buruh yang kuat. Nah, kita bisa ya jadi jongosnya dulu lah sama Jepang lah. Tapi kita dari segi pengalaman ya, partneran dengan Jepang itu sudah lama, dari tahun 70-an. Dan sampai saat ini juga banyak pengetahuan yang kita dapat dari manufacturing di Jepang. Contohnya seperti Astra, Toyota itu banyak memberi knowledge mengenai manufacturing yang banyak bermanfaat gitu loh. Saya juga pernah berapa kali diskusi dengan almarhum Pak Pal Gunadi. Beliau ini banyak memberi pelatihan kepada manufaktur lokal itu dengan ilmu-ilmu dari Toyota. Jadi saya pikir lebih baik kita banyak berpartneran dengan Jepang gitu dalam meningkatkan industri. Kalau Cina sih takutnya malah mereka yang bawa buruhnya ke sini. Ada banyak kasus seperti itu. Ya. Jadi negara-negara industri maju ini banyak kekurangan tenaga kerja di Amerika contohnya ya. Asalnya. Tapi mereka knowledge-nya sangat tinggi sekali dalam hal manufacturing. Kayak Toyota Production System itu sekarang hampir dipakai satu dunia itu untuk manufacturing. Dan itu arah kebijakan industri dan investasinya harus bisa menaikkan nilai tambah dari produk-produk bahan baku yang ada di Indonesia. Kayak tadi di buku Pak Hartarto sendiri kan pembangunannya di sektor pertanian, industri pertanian dan jasa. Jadi fokusnya lebih baik di situ dulu gitu. Nggak usah lari ke sana sini lah. Fokus di situ aja, saya pikir itu aja PR-nya banyak gitu. Dan sebenarnya banyak yang membantu kita dari negara-negara itu, negara-negara maju seperti itu. Oke, Tom. Nah, itu aja Bang dari saya. Terima kasih juga atas kesempatan dan paparannya Mas Berli. Lebih dingin suasana nih kayaknya nih. Ya. Pertama, kenapa agak dingin ini? Karena kalau kemarin saya kelaparan. Nah, sekarang saya makan duluan kebanyakan dan saya makan juga buah. Jadi saya jadi ngantuk. Jadi agak ngantuk dalam memimpin ini. Beda dengan kemarin, kelaparan jadi semangat. Ada tamu lagi. Siapa yang mau tanya lagi? Oke, nah sedikit ya soal TPP tadi. Seolah di Amerika itu, saya mau memberikan pendapat aja. Segala sesuatu kalau presidennya berubah, kebijakannya berubah. Mungkin itu agak mengkerdilkan institusi yang ada dan kemudian sistem yang dibangun di dalam demokrasi Amerika. Karena kita tahu 2 tahun lagi itu akan ada pemilu sela di Amerika. Dan biasanya pemilu sela ini yang mengoreksi juga, membentuk satu kekuatan oposisi yang kuat juga untuk melawan yang namanya, karena Joe Biden ya, Joe Biden akan dihantam, ketua DPR-nya pasti dari Republik. Nah ini Amerika ini memang unik ya, kalau presidennya dari Demokrat, ketua DPR-nya dan rakyat langsung begini, dan tidak bisa secepatnya untuk membuat keluar dari satu institusi. Mungkin Trump ya punya kartu truf yang agak kuat ya untuk keluar. Jadi itu sedikit pendapat dari secara geopolitik. Mungkin nanti Pak Yudi, Pak Antonius bisa menambahkan.
Dan kemudian soal dari Tommy tadi, China akan membawa burung-burungnya. Jepang ini. Kita lihat masalah yang terjadi dengan Jepang dan China itu sekarang bonus demografinya kan udah selesai. Kayak Jepang apalagi. Jadi artinya begini. Ketika bonus demografi angkatan kerjanya sudah sedikit, maka bagaimana mereka bisa bekerja? Justru invasi akan terjadi ke China. Kenapa? Karena yang bekerja, yang anak-anak mudanya udah sedikit. Kita lihat misalnya ke kasus di yang sering naik pesawat, saya lihat itu udah tua-tua yang pergi ke Kendari ya, dan itu cepat sekali mereka balik lagi gitu. Berbeda dengan ketika mereka membangun Afrika ya, Ethiopia dan segala macam. Itu tahun 2010 secara data itu China sedang mengalami bonus demografi puncak. Lalu tiba-tiba terang, lalu tiba-tiba kesejahteraan meningkat, lalu mereka nggak mau berkeluarga, nggak mau punya anak dan segala macam. Itu yang terjadi di Jepang kan, sehingga mereka industri mereka nggak bisa bergerak. Nah, Indonesia mengalami bonus demografi yang seperti itu. Mungkin kita harus melihat dari sisi yang agak lain ya, ketimbang ketakutan yang kita pelihara bahwa akan ada buruh yang datang ke sini. Justru sebaliknya, kita bisa datang ke negara-negara yang seperti itu yang mengalami krisis ke tenaga kerjaan. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa ekonomi kita tertutup. Nah, itu menurut saya sangat menarik itu. Kenapa? Karena ketika saya maju menjadi calon wali kota Pariaman, saya bikin program yang orang bingung. Kenapa? Saya akan ubah rantau Pariaman. Apa itu? Saya akan larang anak Pariaman untuk merantau ke seluruh Indonesia sebagai wali kota. Loh, kemana kami pergi? Ke Myanmar, saya bilang. Ke Vietnam. Kenapa? Karena di sana banyak teman-teman saya, orang-orang muslim yang datang ke sana, pergi jalan-jalan, biasa yang luar, segala macam. Cuma mereka nggak bisa dapat makanan halal. Nah, kalian kalau pedagang sate aja di sana, udah kaya raya kalian. Ah, nggak mau, Bang Indra ini, jangan dipilih jadi wali kota. Bagi mereka, hal yang mau pergi ke negara-negara seperti itu untuk berniaga, itu sesuatu yang agak jauh. Ini apa yang salah di logika seperti ini? Padahal saya sudah pergi ke sana. Dan saya lihat memang kebutuhan untuk makanan halal, bukan Indonesia ya, makanan halal di negara-negara yang kalau di Jakarta kan biaya hidupnya tinggi ya, kalau di sana kan enggak, rendah sekali, tapi makanan halalnya itu, ya kalau Bang Pian misalnya jualan apa di sana, itu orang akan lari ke sana. Cuma mentalitas sebagai petarung di daerah yang bisa kita kalahkan, di negara yang bisa kita kalahkan, itu nggak terjadi. Nah, itu yang saya lihat salah satu yang itu masalah kultural ya. Ini komentar dari seorang panglima, nggak boleh dibantah. Silakan Pak Yudi sama Bu Merli. Nah, nanti Bang Pian boleh bantah itu Bang Pian. Terima kasih Pak Indra. Mungkin saya akan menyentuh yang terakhir itu tadi, masalah makanan halal. Saya kira ini menjadi salah satu potensi yang perlu diekspor. Karena ketika kita ke negara lain, misalnya ekonominya yang sudah maju, Jepang, makanan halal itu sekarang dicari, bukan karena faktor agama, tapi mereka percaya bahwa suatu makanan halal itu kan melalui proses pemilihan bahan, pemasakan yang hati-hati. Dan mereka melihatnya dari perspektif kesehatan, itu aja. Jadi mereka melihat halal itu lebih sehat. Saya kira itu perlu menjadi peluang, Pak. Grab halal ya, Pak ya? Halal, jadi bukan dalam perspektif agama. Jadi terbang, dia pesan di sini, langsung terbang. Iya, ya. Itu khusus untuk yang terakhir. Lalu untuk ke ARCEP, TPP dan Amerika, kalau saya melihat sih ini bukan ARCEP sendiri ya, itu juga tidak semata-mata masalah geoekonomi, tapi juga geopolitik juga. Karena kita tahu India tahun kemarin mundur karena memang ada rivalry persaingan dengan China. Ada masalah perbatasan, lalu juga takut nanti impor dari Cina itu banjir. Nah, lalu juga Jepang agak menarik.
Jepang tadi di-quote oleh Pak Berli bahwa ada semacam keraguan-raguan bagi Jepang untuk mendorong RCEP ini. Jadi memang betul, karena saya pernah dengar Trump bilang bahwa akan dalam tanda kutip menghukum negara-negara yang melakukan hubungan ekonomi, kerjasama ekonomi dengan China. Jepang, dalam beberapa, sampai Perdana Menterinya berkunjung ke Indonesia kemarin, masih belum firm soal soal penandatanganan RCEP. Sekarang masih kita dorong-dorong nih, ada masalah politis di situ. Tapi sepertinya karena memang melihat ASEAN ini cukup solid, ada pergerakan Jepang untuk bisa tanda tangan. Karena gini, Jepang perspektifnya adalah Jepang punya hubungan khusus dengan Amerika. Dan di RCEP ada Cina. Ada kekhawatiran bahwa RCEP ini adalah China driven, which is tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya benar, karena kan ini sebetulnya gagasan dari Indonesia, dan dari struktur RCEP ini kan merupakan pengembangan dari ASEAN plus one FTA. Jadi saya kira ini merupakan ASEAN driven, ada ASEAN centrality di situ. Tapi memang tidak bisa dipungkiri masalah-masalah politis selalu ada gitu kan. Nah, ini mungkin Jepang juga sekarang lagi berhitung siapa yang akan menang di Amerika. Karena ancaman dari Trump cukup keras. Tapi saya kira juga Jepang juga tidak akan berani meriskir hubungan ekonominya dengan negara-negara ASEAN, Asia Pasifik. Saya kira mereka kan foothold-nya di sini nih. Banyak industrinya di sini. Saya kira ada pertimbangan isu-isu politis dan ekonomi di situ. Ya, terkait dengan ASEP ya, ada perspektif geoekonomi dan geopolitis ya. Lalu untuk TPP memang tadi belum kami dengar bahwa apakah pemerintah akan join atau tidak ke TPP. Tapi memang sekarang saatnya lagi lebih fokus ke RCEP. Memang kata Pak Berli tadi ada beberapa tantangan sih, karena TPP ini ketika kita akan masuk sifatnya kita aksesi, artinya take it or leave it. Kita sudah tidak dalam posisi bisa merundingkan lagi, gitu kan. Kalau mau masuk silahkan, kalau tidak ya silahkan, kira-kira kayak gitu mungkin. Dan itu tadi ada beberapa elemen yang cukup berat ya, beberapa undang-undang harus kita rubah dan lain sebagainya gitu. Dan juga ada beberapa isu sensitif terkait dengan BUMN, state trading enterprises gitu kan. Mungkin itu Pak Indra ya yang bisa kami sampaikan sementara. Saya minta Bang Alfian nih. Bang Alfian Cagian. Ya. Gimana? Ya itu tadi masalah Dragon ya. Saya bilang memang Dragon yang paling luar biasa itu memang udah tiada ya. Sean Connery kan Dragon kan. Pas Sean Connery saya bilang, wah, naga sudah meninggal, sudah tiada saya bilang. Nah, harus ada naga baru nih Bang, mengisi suara dari Sean Connery itu. Dan artinya Dragon ini, kalau kita lihat Dragon itu bukan dari China. Gimana Bang Bia? Kita supaya nggak semarak nih melihat situasi bahwa terjadi satu ya saya lihat masing-masing negara nih lagi asik berdansa sebetulnya. Silakan Bang. Ya. Iya, emang asik melihatnya. Jadi saya nggak tahu ada yang menarik tadi yang punya pendapat bahwa sisa dari pertarungan di Amerika ini adalah yang di rural, dan rural itu kelihatannya itu cenderung ke Trump gitu. Ya saya nggak tahu juga, itu menarik juga untuk dilihat gitu. Itu di rural dan di Thailand mungkin juga begitu. Di Thailand juga, kalau di Thailand itu rural petani pasti ke Thaksin. Nah itu dia memprotek terhadap Thaksin. Memang betul. Silakan. Ya Texas akan menentukan, sangat menentukan gitu. Texas itu kan kalau nggak salah Trump banget ya. Nah itu sangat Trump banget gitu. Itu yang akan menentukan nanti. Ini yang menarik. Kemarin tuh gini,
anak saya itu kan baru umur 10 tahun, terus dia bilang, ayah, saya ngebayangin nanti Trump akan menang, kata dia. Kok kamu berpikir gitu? Saya ingin dia menang. Supaya apa, kata saya? Supaya Amerika itu runtuh, kata dia. Oke. Anak umur 10 tahun. Gini Bang Pian. Bang Pian. Jadi dalam kepentingan ini, apakah Indonesia nih dari sisi itu lebih agak dekat atau agak menjauh dari Amerika ini? Ya, tetap aja kepentingannya kalau lihat Bung Berli ya tetap kepentingannya kan kepentingan berdagang, kita nggak ada kepentingan yang lain, bagaimana ekspor impor kita ke sana lebih diterima gitu kan. Apakah ideologinya mereka berpengaruh ke sini? Saya pikir enggak ya. Barangkali hanya sedikit saja, artinya gini, tetap saja kita akan menerima imbas dari pertarungan yang ada di sana. Misalnya pertarungan kota dan desa, pertarungan antara yang terdidik dan tidak terdidik, bagaimana kemudian orang-orang yang memenangkan, kalau nanti menurut saya, kalau nanti yang menang Trump itu kan, kita akan lihat bagaimana resistensinya mereka, itu kan resistensi orang Amerika yang katakanlah rural dan yang less educated gitu kan, yang lebih, ya, artinya kalau perspektif itu di bawah Bang, berarti kondisinya masih seperti dulu ya, utara selatan ya. Iya Mas. Civil war, masalah nggak industri yang liberal, kemudian yang non industri, yang perbudakan segala macam. Oke, kita nggak mikirin Amerika Bang Pian. Apa kita bikin ini lebih dikit. Ada ya, kalau Indonesia ya menurut saya kita sependapat dengan Bung Berli aja, bahwa ya bagaimana. Saya nggak mau sependapat terus sama Berli. Hah? Saya nggak mau sependapat terus sama dia. Saya juga nggak sependapat dengan dia. Dia udah mengambil nama fakultas kita kan. Dia kan pakai nama FEB itu kan. Fakultas Ilmu Budaya. Wah, itu apa? Kita harus terang nih, Bang. Oke, kita mempelajari. Oke, ya. Dia. Belum? Oke ya, sebelum kita ini terakhir nih, sebelum kita tutup, silakan Berli. Enggak, itu balik. Jadi hawa Pilpres Amerika ini masuk ke webinar kita ini. Ya, jadi FEB itu Fakultas Ekonomi dan Budaya justru gitu. Jadi kita hasil menimba ilmu pada Panglima IJP dan Pak Coach Alfian. Ya, jadi ya ini ya sekalian juga terkait budaya. Saya kira ini penting di mana kebijakan trade ya. Tadi ya betul sekali Bung Wirendra tadi bahwa goalnya harus memperkuat ekonomi dan ekonomi Indonesia dan berkeadilan gitu ya. Jadi di antara bisa kita lacak backlash ataupun sentimen anti Cina yang meningkat ya at least beberapa tahun ini dan naik khususnya pas zaman Pilpres itu ya karena dianggap ya kebijakan free trade dengan China ACFTA dulu itu ya melemahkan ekonomi Indonesia dan ya plus banyak ya tadi pekerja-pekerja yang low skill ya, yang datang tanpa ya dengan ketika harusnya yang bisa datang itu hanya yang high skill ya. Jadi FTA itu juga mempengaruhi sentimen kebijakan ya, bukan hanya ekonomi tapi juga sosial politik. Nah, ini juga frame itu kadang-kadang yang ngurusin FTA suka agak istilahnya tidak termasuk dalam radar gitu ya, sehingga respon dan persiapan antisipasinya harus komprehensif. Nah, apalagi kita ini sebentar lagi mau gabung, walaupun kalau ya dengan khususnya dengan China dari ACFTA ke ASEP seperti tidak banyak perubahan gitu ya. Tapi
ya apabila sentimen-sentimen dan kemudahan yang tidak adil dan merugikan rakyat Indonesia semakin meningkat sebagai follow up dari RCEP khususnya, ya ini juga dampak backlash-nya terhadap investasi, backlash terhadap ya khususnya ya investasi asing, ya itu juga harus kita antisipasi. Nah ini ya saya sambungkan dengan tadi plan tadi, ya itu saya kira bagus sekali kalau bisa diangkat lagi ya di publik, istilahnya strategi Haltato misalnya gitu kan, ya seperti dulu Mahathir kan punya visi 2020 dulu. Jadi ya strategi sudah lama dan masih relevan ya, atau at least kita ambil strategi yang masih relevan, yaitu kemudian didorong lagi oleh pemerintah ini khususnya, apalagi Pak Erlangga kan sedang jadi Menko kan, Menko Ekonomi ya, sehingga terlihat bahwa yang kita punya strategi jangka panjang dan ya taktik-taktik jangka pendek yang sedang dilakukan itu adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Kan tadi kan goal besarnya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan GDP, kurangi kemiskinan. Nah itu frame-frame besar itu ya, seakan-akan sehingga tidak mudah diplotkan bahwa free trade itu hanya menguntungkan pengusaha, hanya merugikan rakyat kecil. Nah ini yang teknokratnya juga harus punya visi-visi, punya input dari seperti Panglima yang sehingga memang selain bermanfaat, tapi juga karena kalau tidak di-welcome oleh publik, maka ya dampaknya juga tidak akan besar ya. Selain kita juga punya beberapa PR yang saya sebut di awal. Oke, ya saya kira itu aja. Ini topik yang seru. Terima kasih. Ya, kembali ke moderator, Pak Indah. Udah ya? Oke. Ya. Nah, ini webinar yang asik. Makanya tadi saya mau cari tempat untuk potong rambut aja, itu nggak ada. Jangan-jangan orang mau melihat ke apa yang terjadi di Amerika. Para pemangkas rambut gitu. Mereka merasa nasibnya digantungkan di sana. Tapi ini memang satu hal yang menurut saya keingintahuan karena COVID juga ya. Jadi asik aja melihat ada sesuatu yang bergolak di sana, dan apakah hasil finalnya seperti apa. Katanya hasil finalnya baru diketahui 2 tahun lagi. Ada juga yang bikin begitu. Oke, tapi terima kasih buat teman-teman ya yang hadir di sini, semangatnya, dedikasinya ya. Yang jelas ini kita sudah melakukan banyak hal di sini, dan nanti pada saatnya seluruh webinar kita akan upload juga nanti dalam saat yang bersamaan dengan cara kita, sehingga nanti kita tidak mengecer ke publik acara kita ini, tapi tiba-tiba pong gitu kan. Nantilah saatnya kita akan lakukan hal yang seperti itu. Jadi kita mengecer pekerjaan, tetapi nanti kita akan bikin satu pertunjukan mungkin menjelang akhir tahun, di mana semua gambaran kita ini yang di sini, pola tingkah kita di sini itu dapat perhatian. Jadi bukan hanya Trump dan Biden yang dapat perhatian, tapi juga Sangga Nusantara. Terima kasih, tetap berpikir merdeka 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah. Wah, cantik sekali nih kali ini. Posisi sekarang Biden 192, Trump 114. Jadi artinya Ya, baru posisi sekarang. Kan mencari 270. Jadi sekarang Biden Pak Ibrahim Pak, bukan posisi Pak. Bro, itu pasang untuk siapa nih? ya. Pasang untuk siapa nih? Ya, yang Biden terbaik, udah 209. Saya nggak ikut loh, saya nggak ikut main loh. Saya cerita tadi Jepang harusnya dirayu itu gas kita di Masela itu belum jalan-jalan, itu harusnya ditekan Jepang kalau kita. Oh, makanya saya baik-baik Pak. Nanti saya terbang ke sana Pak. Ya, jadi itu tadi nggak sempat. Saya pikir itu kan ada trade off-nya ya. Kita bermain sama Jepang, dia perlu kita, tapi dia juga harus membantu kita. Ini persoalan gas Masela di Maluku itu nggak jalan-jalan karena Betul. berharap Jepang yang banyak memakainya, kan impact di sana.
Iya betul. Mungkin karena ada juga masalah komodo, Pak. Jadi dari Pulau Komodo itu ke Masela itu agak dekat itu. Jadi karena dihadang juga sama komodo. Oke, tapi apa kita akan ini. Oke, dadah. Terima kasih semua. Ya, terima kasih udah. Terima kasih udah. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum Sudah semuanya. diundang. Ayo, Terima kasih udah. nanti saya main ke Pak Berli. Terima kasih Pak Indra.